Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Erika Fathulinsani. Saya dari Fakultas Tarbiyah, khususnya Prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam. Teman-teman, orang bijak mengatakan, pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah. Tapi pendidikan adalah bagaimana kita mendapatkan wawasan yang luas dan menyerap ilmu pengetahuan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan presentasi dan sharing dengan antum bersama. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa aliran dan sekte dalam sejarah Islam. Antara lain yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, Mu'tazilah, dan Khawarij. Namun, dalam kesempatan ini kita hanya fokus pada risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk lebih mengenal bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, kemudian sebelum kita beranjak pada akidah dan ajaran yang diajarkan oleh Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, alangkah baiknya kita mengerti dan memahami apa sebenarnya makna dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut. Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian secara bahasa. Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah secara bahasa digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama dari kata ahlun, yaitu golongan, keluarga, dan juga bisa disebut sebagai pengikut. Yang kedua adalah as-sunnah, yang bermakna cara atau thariqah dalam bahasa Arabnya. Yang terakhir adalah kata al-jamaah, di mana jamaah berasal dari kata jamaah jama'u yang bermakna mengumpulkan dan bisa diambil dari kata ijtima'un yang bermakna perkumpulan. Dan dalam hal ini, kata al-jamaah berarti sekelompok orang yang memiliki tujuan dan maksud tertentu. Dan selanjutnya, pengertian istilah sebagaimana yang telah disebutkan dari beberapa fuqaha mengenai kata Ahlus Sunnah wal Jamaah secara istilah. Pertama adalah as-sunnah. Seperti yang telah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab beliau yang bermakna as-sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kata jamaah merupakan segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hal ini dapat dikatakan dan diambil intisarinya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan Islam murni yang mana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diteruskan oleh para sahabatnya. Dan hingga saat ini kita masih berpegang teguh pada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita beranjak pada 3 sendi yang diajarkan di dalam Aswaja dalam beragama Islam. Yang pertama yaitu iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Yang mana 3 hal tersebut tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Namun dalam segi keilmuan, para fuqaha memisahkan antaranya. Yang pertama adalah iman, sehingga iman melahirkan ilmu tauhid yang menerangkan tentang keesaan Allah, dan ilmu kalam yang menjelaskan berbagai argumentasi akidah imani berdasarkan dalil akli dan nakli. Yang kedua yaitu Islam, hingga melahirkan ilmu fikih atau hukum Islam. Yang terakhir adalah ihsan, yang melahirkan ilmu tasawuf atau akhlak,
sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam ilmu tasawuf bahwasanya akhlak merupakan hal yang sangat penting di dalam beragama Islam. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa perbedaan antara kelompok satu atau sekte satu dengan sekte yang lainnya. Namun dalam hal ini saya hanya menjelaskan beberapa aspek saja. Yang pertama di bidang teologi. Dalam aspek rukun Islam. Dalam aswaja diajarkan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Namun dalam Syiah ada tambahan dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ditambah satu hal lain yaitu wilayah. Dan yang terakhir adalah Khawarij, yang mana Khawarij hanya mementingkan pada pergerakan politik. Kemudian ada yang lebih menonjol dari hal tersebut, yaitu mengenai perbedaan tentang keyakinan mengenai Al-Quran, yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran merupakan hal yang orisinal. Hal tersebut merupakan suatu kalam yang datang dari Allah dan tidak akan pernah berubah antara satu dengan yang lainnya, meskipun masa demi masa ada perkembangan sejarah agama Islam. Akan tetapi Syiah berbeda pendapat dengan Aswaja, sebagaimana dijelaskan bahwa Syiah meyakini Al-Quran itu tidak orisinal karena hal tersebut berubah-ubah atau sudah dirubah oleh para sahabat, yaitu bisa ditambah atau dikurangi. Itu menurut Syiah. Namun berbeda dengan Khawarij yang meyakini penciptaan Al-Quran. Karena itu Al-Quran tidak suci menurut Khawarij, dan dengan demikian pandangan Khawarij berbeda dengan pandangan Syiah dan Aswaja. Nah, baik, kemudian pemahaman mengenai ciri khas akidah Aswaja. Ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidahnya yaitu meyakini bahwa Allah ada tanpa arah dan tempat. Sebagaimana Allah telah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Nah, bahwa tiada hal atau sesuatu apapun yang dapat menyerupainya. Dan kemudian hal ini ditakkid atau ditambah penjelasannya oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa kanallahu wala makana wa wal ana alama alaihi kana. Allah itu ada sebelum adanya tempat, dan keberadaan Allah sekarang seperti keberadaannya sebelum keberadaannya tempat. Dan dalam hal ini menjelaskan bahwa tidak ada sifat atau sesuatu yang menyerupai atas keberadaan Allah. Dan kemudian bila ada yang mengatakan jikalau Allah ada di atas arsy, berarti hal tersebut bukanlah ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, melainkan pendapat dari Syiah dan Khawarij. Karena pada dasarnya keberadaan Allah itu tidak dapat diukur dengan segala hal. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.